sahabat Priangan. Menurut yang punya cerita Alkisah, pada suatu hari datanglah seorang saudagar dari negeri Mesir ke negeri Baghdad membawa dagangan yang sangat banyak. Kemudian ia menyewa sebuah rumah yang dianggap cocok sebagai tempat tinggalnya untuk berniaga. Setelah itu maka duduklah ia di sana, berdiam di sana dan berjual beli. Tidak berapa lama kemudian ia pun bersahabat dengan orang-orang kampung itu. Setelah dagangannya habis terjual, ia pun hendak kembali ke negerinya Mesir. Oleh karena belum dapat perahu tumpangannya, maka ia tinggallah dulu pada tahun itu di sana. Ia duduk bersuka-sukaan dengan segala orang kampung di sana. Pada suatu malam ia pun bermimpi menikah dengan anak perempuan seorang kadi yang baru itu dengan mahar sekian banyak. Setelah hari siang, maka pikirnya di dalam hatinya, adapun mimpiku ini baiklah, akan aku kabarkan kepada sahabat-sahabatku. Pada hari itu duduklah ia bercakap-cakap dengan sahabat-sahabatnya itu. Kemudian diceritakan ihwal mimpinya. Teman, aku bermimpi tadi malam bahwa aku kawin dengan anak tuan kadi itu. Kemudian kabar itu pun tersebar menjadi masyhur. Maka terdengar pula oleh tuan kadi. Kemudian ia datang ke rumah pemuda Mesir itu serta bertanya padanya, "Anak muda, sungguhkah engkau bermimpi kawin dengan anakku dengan mahar sekian banyak?" Maka pemuda Mesir itu menjawab, "Betul tuan, sungguh, seperti kata tuan hamba itu." Maka kadi itu pun bertanya kepadanya, "Oh, jika begitu, hendaklah engkau memberikan mahar anakku itu." Kemudian pemuda Mesir itu menjawab, "Tuan, tiadalah hambamu membayar mahar itu, karena hamba hanya bermimpi. Hamba tidak kawin dengan putri tuan sebenar-benarnya." Tetapi kadi itu malah merampas segala harta pemuda Mesir itu. Setelah dirampasnya semua barang dan keuntungannya, maka katanya, "Belum lagi cukup hartamu ini anak muda untuk membayar mahar anakku itu." Kemudian oleh kadi itu dihalaulah anak Mesir itu, dan ia hanya memakai kain di badannya saja yang tidak ia lepaskan. Setelah itu anak Mesir pun pergi membawa dirinya kemana-mana mengadukan halnya kepada sahabat-sahabatnya, tapi tidak seorang pun yang memberi jawaban kepadanya. Maka ia pun menjadi seperti seorang gila. Dia hanya minta sedekah. Apabila ia mendapatkan pemberian dari orang, maka baru dia makan. Diceritakan pada suatu hari ia berjalan-jalan dan minta sedekah ke rumah seorang perempuan tua. Kemudian perempuan tua itu bertanya kepadanya, "Hei Polan, engkau ini datang dari mana, nak?" Anak Mesir itu menjawab, "Bu, hamba ini datang dari negeri Mesir, membawa dagangan masuk ke negeri Baghdad ini, kemudian menjualnya, dan habislah barang dagangan hamba beserta keuntungannya yang lumayan berlimpah. Tiba-tiba hamba mendapatkan fitnah yang besar, Bu. Semua harta benda hamba habislah dirampas oleh tuan kadi baru di dalam negeri Baghdad ini." Perempuan tua itu kemudian berkata, "Anak muda, baiklah engkau pergi saja kepada seorang yang bernama Abu Nawas. Mintalah dibicarakan masalahmu ke sana. Ia adalah seorang yang cukup bijaksana. Akan tetapi kalau kau tidak tahu, baiklah nanti aku tolong dan aku akan antar engkau pergi kepadanya." Anak Mesir itu pun berkata kepada orang tua itu, "Pergilah engkau dulu ke hadapan Abu Nawas itu. Silahkan katakan kepadanya segala hal ihwalku ini, Bu." Demikian kata pemuda Mesir itu meminta kepada orang tua itu. Ternyata orang tua itu setuju. Kemudian pergilah orang tua itu ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas di rumahnya sedang duduk mengajar para muridnya membaca kitab. Kemudian di sela-sela pengajarannya perempuan tua itu mengabarkan kepada Abu Nawas segala hal ihwal pemuda Mesir itu. Setelah semua diceritakan kepada Abu Nawas, pergilah ia kepada anak Mesir, kemudian membawanya ke hadapan Abu Nawas. Insan budiman, sedatangnya pemuda Mesir itu yang disertai oleh perempuan tua itu, pemuda Mesir itu pun langsung mengabarkan segala hal mengenai dirinya. Ia menceritakan semua kejadiannya kepada Abu Nawas. Katanya, "Tuan Abu,
Adapun hamba ini datang dari negeri Mesir membawa dagangan ke negeri Baghdad ini. Maka alih-alih hamba akan beruntung, malahan hamba mendapatkan fitnah. Kenapa anak muda? Demikian tanya Abu Nawas. Begini Tuan Abu. Tuan Kadi itu mengambil harta hamba semuanya. Oh, mengambil hartamu anak muda. Bagaimana duduk persoalannya? Kemudian pemuda Mesir itu menceritakan semua duduk persoalannya dari awal sampai akhir. Setelah mendengar penuturan dari pemuda Mesir itu, Abu Nawas berkata, anak muda, sebagaimana kau katakan kepada hamba ini, bisakah hal ihwal ini kusampaikan juga kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid anak muda? Anak Mesir itu menjawab, Tuan Abu, silahkan boleh. Bolehlah, silahkan katakan dan akan hamba sertai Tuan menghadap kepada Raja Harun al-Rasyid. Kemudian berkata pula Abu Nawas kepada pemuda Mesir itu, anak muda, sementara di mana engkau tinggal? Dan apabila aku hendak menyuruh orang untuk memanggil engkau, di manakah aku suruh mencarimu? Anak Mesir itu menjawab, untuk sementara hamba tinggal dengan seorang perempuan tua yang tadi mengantar ke sini, yang berjual kahwa itu. Nah, di sanalah hamba diam Tuan. Dan dia pula yang beri makan hamba setiap harinya. Setelah menceritakan semua kejadiannya kepada Abu Nawas, kembalilah ia ke tempat perempuan tua itu sebagai penginapan sementara. Selanjutnya Abu Nawas pun berkata kepada para muridnya, anak-anak, baiklah, engkau simpan saja kitab-kitab engkau itu. Dan pulanglah engkau sekalian ke rumahmu masing-masing. Sediakanlah sangkul dan penggali, kapak, bakul, juga batu. Nah, setelah itu datanglah engkau pada malam ini kepadaku. Serta jangan lupa untuk membawa perkakas yang saya sebutkan tadi. Setelah itu sekalian muridnya pun pergilah pulang ke rumah masing-masing. Dan mereka sebagian berpikir di dalam hatinya, ajaib sekali yang hendak diperbuat oleh guru kita Abu Nawas pada malam itu. Demikian, murid-muridnya bertanya-tanya dalam hatinya. Kemudian segenap muridnya pun datanglah menemui Abu Nawas pada malam itu. Dan tak lupa mereka membawa perkakas-perkakas yang diperintahkan oleh gurunya. Selanjutnya Abu Nawas bertitah, anak-anak, kamu sekalian. Nah, pergilah kamu sekalian pada malam ini untuk memecahkan rumah Tuan Kadi yang baru jadi itu. Dan barang siapa yang bertanya kepada kalian, janganlah kalian pedulikan, melainkan pecahkan juga rumahnya. Katakanlah akulah yang menyuruh memecahkannya. Dan barang siapa hendak melempar, maka engkau pukul dan engkau lempar dia dengan batu. Demikian perintah dari Abu Nawas sebagai gurunya. Setelah gurunya yaitu Abu Nawas berkata memerintahkan seperti demikian, maka sekalian murid-muridnya pun pergilah untuk memecahkan rumah Tuan Kadi yang baru itu. Dan sesampainya datang ke tempat rumah Tuan Kadi itu, maka dipecahkanlah kaca, jendela, dan lain-lainnya oleh para murid Abu Nawas. Dan tentu saja Tuan Kadi pun terkejut dan bangun dari tidurnya. Kemudian ia berkata kepada semua murid Abu Nawas, siapakah yang menyuruh untuk memecahkan rumahku ini? Murid-murid Abu Nawas pun berkata, Tuan, jika Tuan hendak mengetahuinya, guru kamilah Abu Nawas yang menyuruh kami untuk memecahkan rumahmu ini. Ketika itu berdatangan orang-orang kampung yang hendak melawan. Akan tetapi mereka tiada bisa berbuat banyak, karena murid Abu Nawas itu terlampau banyak. Setelah hari siang, pergilah Tuan Kadi itu menghadap ke istana kerajaan, menghadap Amirul Mukminin Harun al-Rasyid, untuk menyampaikan perihal rumahnya yang dipecahkan oleh murid-muridnya Abu Nawas. Kebetulan pada hari itu sangatlah banyak orang berkumpul di majelis raja. Maka Sultan Harun al-Rasyid menyuruh memanggil Abu Nawas. Dan pergilah orang itu melakukan titah baginda. Serta Abu Nawas pun menyuruh memanggil anak Mesir itu. Kemudian ia berjalan bersama-sama dengannya, masuk menghadap Sultan Harun al-Rasyid dan menyembah.
Amirul Mukminin bertitah kepada Abu Nawas. Abu Nawas, apa sebabnya engkau suruh pecahkan rumah kadi itu? Abu Nawas pun menjawab, Paduka yang mulia, ya, hamba memerintahkan murid-murid hamba untuk memecahkan rumah Tuan kadi itu. Betul Tuanku Syah Alam. Kenapa Abu? Sebabnya Baginda. Sebabnya hamba suruh memecahkan rumah kadi itu karena pada suatu malam hamba bermimpi bahwasannya kadi datang kepada hamba untuk menyuruh hamba memecahkan rumahnya. Itulah sebabnya rumah kadi itu hamba suruh untuk dirusak. Begitu Tuanku Syah Alam. Selanjutnya Amirul Mukminin bersabda, Abu Nawas, bolehkah hanya sekedar mimpi hal itu dilaksanakan? Hukum mana pula yang engkau gunakan? Abu Nawas pun menjawab, Baginda yang mulia, hukum yang hamba jalankan adalah hukum Tuan Kadi. Begitu Tuanku Syah Alam. Demi mendengar pernyataan demikian dari Abu Nawas, maka Kadi itu pun menundukkan kepalanya seraya berdiam diri. Sepatah kata pun dia tidak berkata dan tidak menjawabnya. Setelah itu maka Amirul Mukminin bertitah kepada Abu Nawas. Abu Nawas, katakanlah olehmu, apa sebabnya maka demikian apa yang kamu uraikan? Abu Nawas pun menyahut, Tuanku Syah Alam, begini duduk persoalannya Tuanku, bahwasanya ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berniaga, dan ia membawa harta yang sangat banyak. Katanya pada suatu malam ia bermimpi menikah dengan anak putri Tuan Kadi ini dengan mahar yang sekian banyak. Kabar itu pun terdengarlah oleh Tuan Kadi karena si pemuda Mesir itu menceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Nah, Baginda, kemudian Tuan Kadi itu pergi mendatangi anak Mesir itu untuk meminta mahar anaknya itu. Dan tentu saja pemuda Mesir itu tidak mau memberi mahar kepada anaknya Tuan Kadi, karena itu hanya mimpi. Tapi Tuan Kadi memaksa, dan segala harta benda beserta keuntungan dagangnya dirampas oleh Tuan Kadi. Ia hanya diberikan kain yang ia pakai, dan bahkan ia mengatakan bahwa itu adalah masih kurang Baginda. Demi mendengar apa yang dituturkan oleh Abu Nawas itu, Sultan Harun al-Rasyid terdiam, dan Kadi tidak bisa berkata apapun. Selanjutnya Raja Harun al-Rasyid bertitah, Abu, di manakah pemuda Mesir itu? Baginda, kebetulan pemuda Mesir itu ikut dengan saya ke sini dan dia menunggu di luar Tuanku. Oh, begitu Abu. Suruh dia datang masuk kemari. Maka anak Mesir itu pun datanglah ke hadapan Sultan Harun al-Rasyid serta duduk menyembah. Selanjutnya Amirul Mukminin bertitah, pemuda Mesir, coba engkau ceritakan hal ihwal tentang engkau sejak kamu datang ke negeri Baghdad ini. Anak Mesir itu pun segera menyembah kepada raja serta menceritakan segala hal ihwalnya dari awal sampai akhir. Setelah Sultan Harun al-Rasyid mendengar penuturan pemuda Mesir yang sedemikian itu, maka Sultan Harun al-Rasyid pun marah dengan murka yang amat sangat kepada Kadi itu. Selanjutnya Kadi itu dipecat oleh Baginda Raja, dan segala harta bendanya diperintahkan oleh Baginda untuk dirampas serta diberikan kepada pemuda Mesir itu. Dan sebagai tambahan, Kadi itu pun dihukum oleh Sultan Harun al-Rasyid. Setelah perkara itu selesai, maka kembalilah pemuda Mesir itu bersama Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan dan budi Abu Nawas. Namun Abu Nawas berkata, Anak muda, janganlah engkau beri sesuatu barang pun kepadaku. Aku tidak akan menerima pemberian apapun dan sedikit jua pun darimu. Demikian pernyataan Abu Nawas. Dan pemuda Mesir itu tidak bisa memaksa. Diceritakan bahwa pemuda Mesir itu tetap berdiam di negeri Baghdad untuk beberapa lama. Dan setelah sampai musimnya, pemuda Mesir itu pun kembalilah ke negerinya dengan selamat sejahtera.